Ya, kita lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih bab pernikahan ya, masih di buku fikih. Kita masuk pada pembahasan talak dan rujuk. Perlu diketahui bahwa pembahasan talak dan rujuk ini sangat penting. Banyak orang kebablasan karena nggak paham mengenai tentang talak dan rujuk ya. Di kampung bapak contoh, ada seorang suami telah mentalak istrinya 9 kali ya, menceraikan istrinya 9 kali, tapi masih tetap digauli. Itu karena si suami nggak paham, istri juga nggak paham. Apa sih arti talak itu? Arti talak itu cerai ya. Nggak boleh main-main mengucapkan kata cerai, bercanda ya, dalam keadaan marah, dalam keadaan mabuk sekalipun, maka perceraian itu terjadi. Kalau sudah terjadi perceraian, apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan? Tidak boleh ya bersentuhan, tidak boleh melakukan hal-hal selayaknya orang lain ya, gak boleh seperti orang lain. Nah, itu talak. Nah, talak ini ya perlu dipahami walaupun belum ada keputusan dari pengadilan. Ya, belum ada surat perceraian. Kalau sudah terucap dari mulut seorang suami, maka perceraian sudah jadi walaupun belum ada surat pengadilan. Jadi jangan nunggu surat perceraian dari pengadilan baru pisah dengan istri yang sudah ditalak. Akan tetapi apa? Langsung. Ini bagi perempuan harus paham, harus detail, harus disimak benar-benar apa yang keluar dari mulut suaminya ya. Ini talak ya. Ini tadi berkaitan dengan hukum-hukum talak. Sekarang kita bahas iddah ya. Kita bahas tentang iddah. Ini Bapak bahas yang poin B saja. Nah, ini poin B ya, jadi iddah itu masa iddah itu ada macam-macam ya, nanti kalian baca sendiri. Wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ini kita bahas yang poin B. Apabila wanita yang diceraikan tidak dalam keadaan hamil dan masih mempunyai masa haid, ya, seperti anak gadis normal ya, seperti wanita normal, maka masa iddahnya adalah 3 quru atau 3 kali suci. Ini kita menghitung masa iddah ya. Ini menghitung masa iddah. Perhitungan masa iddah. Itu kalian perhatikan. 3 kali suci. Ya, ketika suaminya menceraikan. Ya, ada seorang suami menceraikan istrinya, maka dia harus menceraikan pada masa suci, bukan diceraikan pada masa haid. Nah, ini bukan anjuran, tapi ini sebagai wawasan. Bukan untuk diterapkan, tapi ini sebagai wawasan. Dia harus mencerai pada masa suci. Ini S ini suci, H ini maksudnya haid ya. Dan jangan digauli ya. Apabila ada orang yang menceraikan istrinya, diceraikan pada masa suci yang belum digauli. Jangan udah digauli dulu kemudian baru dicerai. Nah, itu masuk perceraian ya, perceraian yang bid'i, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita hitung masa iddahnya itu tadi, ya, masa iddahnya suci, ya, di sini dicerai oleh suaminya, maka dihitung dari sini, ya, dihitung dari sini 1 kali suci, ya, 1 quru, ini kan ada 3 quru. 1 kali suci. Kemudian kan habis suci kan wanita biasanya haid. Kemudian kan suci lagi. Nah, 2 kali suci. Kemudian kan biasanya haid lagi, kemudian suci. Ya. Selesai suci yang ketiga ini tadi kan masuk haid. Maka sudah dianggap selesai masa iddah.
sudah dianggap selesai masa iddah. Ya, jadi bebas. Ya, kalau wanita sudah selesai masa iddahnya, bebas, ya. Sudah terbebas dari ikatan yang mengikat dari suaminya yang pertama. Dia boleh menikah lagi, ya boleh menerima lamaran atau pinangan orang lain. Ya. Itu yang disebut dengan 3 kali masa suci atau 3 quru.